れが混ざって私の体内に入れば、もしかして私も夏さんみたいに今ドラゴンフォースを手に入れたんだ。Oke guys, udah pada nungguin ya video baru dari Gnosis? Di video sebelumnya Fairy Tail yang sudah nyatain perang melawan Tartarus langsung bersiap-siap untuk melawan sambil berusaha mendapatkan sampel darah yang bisa dijadikan vaksin untuk Laxus, Raijin Tribe dan juga Yajima. Walaupun lagi-lagi Fairy Tail harus kehilangan bangunan guild mereka yang sekarang sudah rata dengan tanah karena terkena bom sihir, Fairy Tail yang keras dulu tentunya nggak mau nyerah dan langsung menyerbu ke markas Tartarus. Wah, bakalan makin seru nih tentunya. Hal berbahaya kayak apa lagi yang bakalan menanti Fairy Tail yang lainnya menginjakan kaki di kandang musuh? Seperti biasa guys, sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 55. Terobos goy! Seperti yang sudah kita lihat di part sebelumnya nih, di saat seluruh anggota Fairy Tail datang menyerbu Tartarus, serta Natsu dan Lisana sedang mencari Miragen, mendadak Natsu dikejutkan dengan kedatangan Zeref yang bahkan membuat waktu di sekeliling Natsu terhenti. Zeref menjelaskan bahwa Tartarus sebenarnya bisa dibilang seperti rak buku-buku Zeref. Semua iblis yang ada di Tartarus adalah iblis-iblis ciptaannya yang tercantum di masing-masing buku. Tapi rupanya bukan Zeref yang membangunkan guild Tartarus, melainkan iblis yang Zeref panggil sebagai IND. Mendengar nama itu, Natsu teringat lagi dengan hal yang pernah dikatakan oleh Atlas Prime tentang iblis terkuat Zeref yang tidak bisa dibunuh oleh Ignil. Selanjutnya Natsu mengatakan bahwa dialah yang akan menghabisi IND seraya menebaskan Hit Blade ke arah Zeref. Serangan itu tentunya tidak mempan kepada Zeref, dan setelahnya Zeref berkata bahwa dengan kemampuan Natsu yang sekarang, Natsu pasti bisa membunuh IND maupun Zeref sendiri. Tapi kemudian Zeref mengatakan hal yang sangat aneh, karena kalimatnya seperti memperingatkan Natsu bahwa nanti pria berambut pink itu akan dihadapkan pada hal yang sulit jika sudah tahu siapa IND sebenarnya. Apakah akan membunuhnya atau malah membiarkannya hidup? Pertanyaan itu ditinggalkan oleh Zeref yang perlahan menghilang dari hadapan Natsu seiring dengan waktu yang berjalan kembali. Dan sementara itu terjadi kepada Natsu, pertarungan anggota Fairy Tail lain juga masih berlangsung dengan sangat sengit. Pada Lisana yang akhirnya berhasil menemukan Miragen di ruangan Hellcore. Lisana dan Miragen saling berpelukan sebelum mereka sadar bahwa ancaman belum selesai. Saylah datang ke arah Miragen dan Lisana dan menyalahkan Elfman karena sudah gagal membunuh seluruh anggota Fairy Tail sehingga mempermalukan nama Saylah di hadapan Kyoka. Saylah berniat melampiaskan kesalahannya kepada Miragen dan Miragen rupanya tak kalah kesalnya karena adiknya sudah dimanfaatkan demi hal keji seperti itu. Kini kita beralih ke ruangan pengaktifan Phase di mana Frenmal terlihat kesusahan mengetahui bagaimana cara kerja sihir arsip milik Crawford yang sudah Kyoka bunuh. Di saat seperti itu dirinya langsung bersembunyi ketika melihat kedatangan Lucy, Wendy dan juga Sarla ke sana. Mereka akhirnya sadar bahwa Phase sudah diaktifkan secara manual dan hal itu membuat sisa waktu mereka hanya tersisa 40 menit sebelum Phase meledak dan melenyapkan seluruh sihir di dunia. Ketika mereka bertiga hendak keluar dari ruangan itu, salah satu anggota Tartarus lainnya yaitu Kayes kini menghadang mereka. Frenmal kemudian juga keluar dari tempat persembunyiannya untuk menertawakan Lucy dan yang lain. Baku hantam di antara mereka pun tak terelakkan.
Beruntung Wendy sudah berhasil lolos dari kejaran Framan dan melesat menuju tempat Fresh berada. Sementara kini Natsu bersama Lucilla yang harus melawan Friend Malt. Pertarungan lain juga masih terjadi di berbagai tempat. Kita lihat sejenak masing-masing tempat di mana beberapa pertarungan terjadi. Seperti pertarungan Mirigen melawan Sela, Erza melawan Kyoka, serta Grey melawan Keyes. Di ketiga tempat itu pertarungan terjadi dengan sangat sengit. サタンソウルのミラジュウヌを倒すには我よりふさわしい相手。ここで足止めだジュビアみてえな野郎だな。悪魔ってのは口が達者らしい。 Sementara itu akhirnya Wendy sudah berhasil masuk ke dalam goa di mana Face yang sudah aktif berada sambil menggendong Sarla yang sudah kelelahan karena terlalu banyak menggunakan sihir. Di sepanjang jalan Wendy merasakan udara di sekeliling goa itu sangat segar dan kemungkinan besar hal itu adalah karena keberadaan Face itu sendiri. Di saat Wendy sedang berjalan menyusuri goa, mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran salah satu anggota 9 iblis Tartaros juga, yaitu Ezel yang ternyata adalah iblis yang mengaktifkan Face secara manual beberapa saat tadi. Wendy tidak yakin bisa menghadapi Ezel dan mencoba kabur darinya selama beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bisa melawan Ezel dengan segenap kekuatannya. Sisa waktu yang tersisa juga hanya kurang dari 5 menit. Melihat Wendy yang terpojokkan, Sarla yang masih dalam keadaan lemah mencoba mengganggu Izil. Tentunya Sarla berhasil ditangkap dengan sangat mudah oleh Izil dan hendak dimakan oleh iblis itu. Sambil menatap horor ke arah Izil dan Sarla, Wendy dapat mendengar kalimat Sarla yang mengingatkannya untuk memakan udara di sekelilingnya karena Wendy adalah Dragon Slayer langit yang dapat mengendalikan udara. Wendy pun segera menyerap udara yang ada di sana dan apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mencengangkan dan ternyata これが混ざって私の体内に入ればもしかして私も夏さんみたいに今ドラゴンフォースを手に入れたんだ。おっかなくケズマル鬼丸甘い鬼次から次へと風がまとわりついて烈竜奥義サーハン天空Ternyata Wendy tidak bisa bersenang hati. Mereka berdua tidak akan selamat dari ledakan dahsyat yang menjadi sistem penghancuran diri Face. Waktu semakin sempit dan Sarla menyuruh Wendy untuk berusaha kabur dari sana agar setidaknya salah satu dari mereka bisa selamat. Tapi Wendy tentu saja tidak mau meninggalkan Sarla sendirian dan memeluk Sarla sambil menangis bersama. Seraya mereka akan menekan tombol non-aktif Face, Wendy dan Sarla mengenang kembali pertemuan pertama mereka di Guild Care Shelter dulu, serta pertualangan-pertualangan yang sudah mereka lalui selama ini. Dengan keteguhan dan kemantapan hati mereka, tangan Wendy dan Sarla perlahan menekan tombol non-aktif sistem Face.間に合った。こんなに小さな勇者たちが。
Keberhasilan Wendy dalam menonaktifkan Phase membuat kemampuan sihir yang ada di seluruh dunia tidak jadi hilang. Melihat sihir mereka masih bertahan, para anggota Fairy Tail yang awalnya merasa khawatir dipenuhi semangat lagi untuk kembali melawan pasukan Tartaros. Sementara itu di tempat lain masih terlihat Fatman yang masih mengungguli kemampuan Natsu dan Lucy selama dirinya memakai kekuatan dari Hades. Natsu, Lucy, dan Happy juga terancam akan diserap jiwanya oleh Fatman. Keadaan mereka sudah benar-benar terpojokkan, tapi Natsu kemudian mengingatkan Lucy dan Happy untuk tidak menyerah begitu saja dan menolak menyerahkan jiwa mereka. Natsu mencoba menyemangati teman-temannya itu dengan menyuruh mereka memikirkan hal-hal paling penting dalam hidup mereka. Lucy pun mencoba untuk menutup gerbang Taurus dan ternyata hal itu berefek luar biasa pada Fatman yang tubuhnya juga akan ikut tertarik ke dalam dunia arwah suci. Karena panik, Fatman langsung saja mengeluarkan Taurus dari dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Lucy kembali memanfaatkan keadaan dengan menutup gerbang Aries dan menimbulkan reaksi yang sama dari sang musuh. Dengan ngasal, Lucy kemudian juga memanggil nama Natsu dan menyuruh untuk menutup gerbang, yang dimana Natsu pun seketika dilepaskan Fatman yang tidak mau tubuhnya terhisap ke dunia arwah suci. Ternyata itu adalah cara cerdik Lucy untuk bisa mengelabui Fatman, karena setelahnya Natsu yang sudah terbebas kembali untuk menghajar Fatman yang ingin menyerap jiwanya tadi. Jiwa-jiwa yang sudah dimakan oleh Fatman pun satu persatu terbebas. Tak terkecuali jiwa Hades yang menghampiri Natsu, Lucy, dan Happy dengan sisa kekuatannya. Hades menitipkan agar tidak lengah karena pertarungan belum selesai. Hades juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Makarov, di mana Hades ingin mengingatkan sang Master Fairy Tail itu untuk melepaskan cahaya yang ada di Fairy Tail. Meski kebingungan, Happy pun memutuskan untuk pergi mencari Makarov. Sementara Natsu dan Lucy kembali berjalan untuk mencari teman-teman mereka. Yang tidak mereka ketahui, Fatman yang sudah kalah bisa dihidupkan kembali lewat Hellcore, seraya jiwanya itu perlahan terserap untuk masuk ke dalam tabung di Hellcore. Sementara di ruangan lain itu sendiri, pertarungan Mary Jane melawan Sheila juga masih berlangsung. Melihat Fatman dan Izel yang kembali ke dalam tabung, akhirnya Mary Jane mengerti bagaimana cara iblis-iblis Tartaros itu terus-terusan masih hidup. Langsung saja setelahnya Mary Jane melakukan sesuatu yang mencengangkan orang-orang di sana. Sheila sangat terkejut karena partikel kutukan makro tidak bekerja sama sekali kepada Mary Jane. Mary Jane yang memang memiliki kekuatan iblis di dalamnya tentu saja tidak akan mempan jika dilawan menggunakan partikel kekuatan iblis lagi. Sheila pun terpaksa mengeluarkan kekuatan aslinya dan mengubah penampilannya jadi penampilan aslinya. Sementara seluruh pertarungan sengit masih berlangsung di markas Tartaros, Jelal, Meldy, serta seluruh anggota Ora-Ora sedang menyusuri sebuah jalanan. Karena matanya terluka, Jelal yang buta sementara harus dituntun jalan oleh Meldy. Sambil beristirahat di tepi perairan air terjun, terlihat Sawer alias Res sebenarnya masih belum ikhlas untuk mengikuti Jelal sepenuhnya dan mencoba mencari teman untuk bisa melawan Jelal lagi. Tidak ada yang mengiyakan perkataan Xiaoyir, tapi kemudian Eric alias Cobra berkata dia mendengar suara teriakan di suatu tempat. Bisa jadi yang dia dengar itu adalah pertarungan Fairy Tail yang sedang berperang melawan Tartaros saat ini. Setelahnya Eric berkata dia ingin memastikan sendiri kebebasan yang dimaksud oleh Jelal untuk mereka semua. Di saat Jelal dan Ora-Ora kembali melanjutkan perjalanan mereka, sementara tubuh Jelal rupanya terluka cukup parah setelah pertarungan yang baru saja dia alami. Di saat para anggota Ora-Ora itu tengah berdebat, mendadak mereka semua dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang ternyata adalah Rusty Rose, salah satu mantan anggota Greymoor Heart yang termasuk ke dalam 7 jiran api penyucian sama seperti Meldy.
Rupanya setelah kejadian dengan Zeref yang mengakibatkan kematian Hades, Rusty Rose dan Hikaru yang selamat terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Rusty Rose juga kemudian akhirnya menceritakan tentang kedatangannya dulu ke Tartaros karena ingin melancarkan protes akibat perbuatan mereka yang malah menyerang Guild Kegelapan alias Baram juga. Rusty Rose bersama Azuma dan Zancroft yang terlahir dari sihir penciptaannya langsung saja menyatakan protes kepada Kyoka yang mengizinkannya mereka masuk. Apa yang Tartaros lakukan sudah melanggar kontrak perjanjian di antara aliansi Baram, tapi rupanya protes serta usaha negosiasi yang dilakukan Rusty Rose tidak menghasilkan apapun selain dirinya yang diserang Kyoka serta ketakutan Rusty Rose akan sesuatu di balik kegelapan ruangan yang ada di Tartaros. エンジンだゴーゴーうじゃうじゃうっとうしいってば腹は俺たちの下部ギルドを次々に襲い、ある者は殺し、ある者は拉致し続けている。しているギルドは我らタルタロスのみ。タルタルスのみだ。寝言は寝て言えっての国の剣ぶる価値もない。空想の仲間と巣に帰るがよい。 Setelah mendengar penjelasan Rusty Rose yang langsung pergi lagi, Jalal memutuskan untuk pergi menuju arah Tartaros berada. Tapi sayangnya terlihat orang-orang yang masih terikat kontrak dengan aliansi Baram tidak mau ikut menyerang Tartaros. Jalal pun kemudian hanya pergi berdua dengan Melody yang kemudian gadis itu menanyakan alasan Jalal yang sangat memperdulikan orang-orang. Jalal pun menceritakan asal-usul mereka yang juga adalah anak-anaknya yang diperbudak untuk membangun menara surga. Jalal juga mengatakan bahwa dirinya masih merasa bertanggung jawab setelah apa yang dia perbuat di menara surga. Karena itu Jalal ingin mengabulkan harapan orang-orang selama ini dan memberikan mereka kebebasan sempurna tanpa dibayang-bayangi menara surga. Tapi cerita itu kemudian harus berhenti sampai di sana karena mendadak Rusty Rose datang lagi ke arah mereka untuk mengajak Melody kembali ke Guild Grimoire Heart dan membangunnya lagi dari awal. Tentu saja Melody menolaknya dan membuat Rusty Rose menjadi semakin marah. 俺と一緒に来い、メルディ。こいつが死ぬことになる。お前も痛い目を見るってよメルディ、お前を殺したくない。一緒に来い。他に道はないで。この世から消えろ。メルディ、何が。お前たち。俺たちも行くとこが決まってるわけじゃねえんだ。しょうがね。メルディ。もしかして治ったの？ Diam! Sampai di situ dulu ya video kali ini. Wah, makin seru banget nih ya Tartaros ini. Orang-orang geng akhirnya gabung nih ke General Club dan akhirnya juga nih Wendy bisa mendapatkan Dragon Force yang jadi kemampuan tertingginya Dragon Slayer. Spoiler dikit buat video mendatang, masternya Tartaros bakalan muncul nih. Dan apakah itu Wendy atau malah itu adalah orang? Temukan jawabannya di part selanjutnya. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye bye.